Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Puspita, NIM F1D 061062. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknik Informatika Universitas Mataram. Di sini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Pendeteksi Kelayakan Penukaran Uang Kertas Rupiah menggunakan fitur Chani Edge Detection, fitur GLCM, dan fitur histogram HSV menggunakan metode klasifikasi Super Vector Machine (SVM) untuk perangkat Android. Ya, selanjutnya pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah latar belakang, metode, tinjauan pustaka, rancangan penelitian, ekstraksi fitur, klasifikasi, dan yang terakhir pengujian. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Itu adalah latar belakang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia, terutama teknologi informasi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan hidup manusia dari waktu ke waktu yang semakin kompleks dan memicu pola pikir manusia untuk dapat menciptakan inovasi yang baru, yang sesuai dengan tuntutan zaman agar segala aktivitas kehidupan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Uang merupakan suatu alat tukar yang sah untuk digunakan melakukan transaksi ekonomi. Dalam rangka menjaga kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti uang rupiah yang tidak layak edar dengan rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga rupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-cirinya. Kegiatan tukar-menukar uang rupiah idealnya dapat dilakukan di lembaga yang telah ditunjuk pemerintah Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Namun, kebanyakan orang tidak melakukannya karena berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan tempat menukar uang rupiah, malas mengantri, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, kegiatan tukar-menukar uang ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam mencari rezeki, bahkan menjadikan profesi sebagai penyedia jasa uang rusak yang sayangnya mengalami penyalahgunaan. Penyalahgunaan yang di sini yang dimaksud adalah uang rupiah yang rusak tidak ditukar sesuai dengan nilai nominal uang yang ada. Misalnya uang yang rusak bernominal Rp5.000, maka uang rusak tersebut ditukar dan dihargai dengan nilai nominal kurang dari Rp5.000, yang seharusnya apabila ditukarkan melalui Bank Indonesia langsung bisa mendapatkan uang tukeran dengan nilai nominal yang sesuai. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu sistem yang dapat mendeteksi layak tidaknya suatu uang untuk ditukarkan, yang mana pada penelitian ini akan menggunakan aplikasi berbasis mobile dengan sistem operasi Android. Adapun metode-metode yang saya pakai pada penelitian ini, di antaranya itu ada 4 metode. Yang pertama, ekstraksi fitur Chani Edge Detection. Mengapa Chani? Karena Chani dapat menghasilkan deteksi tepi yang optimal dibandingkan dengan metode yang lain. Chani dapat menghilangkan noise menggunakan filter Gaussian untuk mendapatkan hasil citra yang lebih halus. Chani juga dapat memberikan tingkat kesalahan yang rendah dan tidak menghilangkan deteksi tepi yang sebenarnya. Selanjutnya, ekstraksi fitur histogram model ruang warna HSV. Kenapa HSV? Karena HSV merupakan model ruang warna yang sangat cocok untuk image processing. HSV dapat melihat warna seperti penglihatan manusia. Selanjutnya, ekstraksi fitur GLCM. GLCM di sini menggunakan matriks kookurensi. Matriks kookurensi merupakan suatu matriks yang merepresentasikan hubungan ketetanggaan antara piksel dalam citra pada berbagai arah orientasi dan jarak spasial. Matriks kookurensi juga menangkap distribusi spesial intensitas dan memperoleh fitur seperti kontras, korelasi, energi, entropi, dan homogeneity. Untuk metode klasifikasi, penelitian ini menggunakan metode klasifikasi SVM. Kenapa SVM? Karena SVM merupakan metode yang paling optimal untuk kasus yang hanya memiliki 2 buah kelas. Selain itu, pada penelitian sebelumnya, SVM telah berhasil mengidentifikasikan nilai nominal dan keaslian uang kertas rupiah dengan akurasi yang didapat sebesar 96% untuk nilai nominal uang kertas dan 100% untuk keaslian uang kertas. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah prototipe aplikasi Android pendeteksi kelayakan uang kertas rupiah menggunakan
klasifikasi SVM, dan ekstraksi fitur histogram HSV, Chinese Edge Detection, serta ekstraksi fitur GLCM. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan pengetahuan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama, penelitian dari PS Sukmaningrum dengan judul Identifikasi Nilai Nominal dan Keaslian Uang Kertas Rupiah menggunakan SVM dengan akurasi 96% untuk nilai nominal dan 100% untuk keaslian uang. Selanjutnya, penelitian dari I.F. Setiawan dan kawan-kawan dengan judul Perancangan dan Realisasi Sistem Deteksi Keaslian Uang Kertas Rupiah berbasis pengolahan citra digital menggunakan metode PCA dan SVM dengan akurasi sebesar 100%. Yang ketiga, penelitian dari A.M. Puspitasari dan kawan-kawan dengan judul Klasifikasi Penyakit Gigi dan Mulut menggunakan metode SVM dengan akurasi 93,33%. Selanjutnya, penelitian dari A. Hidayat dan Maksun dengan judul Analisis Citra Daun berdasarkan fitur LBP dan fitur Chinese Detection menggunakan metode klasifikasi KNN dengan akurasi sebesar 98,85%. Selanjutnya, penelitian dari Meiriyama dengan judul Klasifikasi Citra Buah berbasis fitur warna HSV dengan klasifikator SVM mendapatkan akurasi sebesar 94%. Yang terakhir, penelitian dari KADI dan RR Isnanto dengan judul SVM untuk klasifikasi citra jenis daging berdasarkan tekstur menggunakan ekstraksi GLCM mendapatkan akurasi sebesar 87,5%. Selanjutnya, diagram perancangan. Pada diagram perancangan ini dibagi menjadi dua proses, yaitu pelatihan dan pengujian. Untuk proses pelatihan, pertama input citra pelatihan, lalu merupakan pre-processing berupa resizing, segmentasi, dan mengubah citra RGB menjadi citra grayscale. Terus melakukan ekstraksi fitur, Chinese Detection, GLCM, dan histogram HSV. Kemudian pelatihan dengan metode SVM untuk mendapatkan nilai bobot data pelatihan. Selanjutnya, pada proses pengujian, input citra pengujian, lalu melakukan pre-processing, melakukan ekstraksi fitur, lalu melakukan klasifikasi berdasarkan bobot data pelatihan. Hasil pengujian dengan metode SVM yang didapatkan dibandingkan dengan data pelatihan yang ada pada database sebelumnya. Lalu, didapatkanlah hasil klasifikasi kelayakan penukaran uang. Ya, selanjutnya, tahap pre-processing. Pada tahap ini, dilakukan dengan tujuan untuk mengolah data masukan sehingga meningkatkan kualitas citra dan dapat digunakan untuk proses ekstraksi fitur. Ya, di sini citra yang digunakan berukuran 324 x 432 pixel. Lalu, citra di-resize menjadi 128 x 128 pixel. Kemudian, citra disegmentasi untuk memisahkan objek yang satu dengan objek yang lainnya atau dapat dikatakan untuk menghilangkan bagian citra yang tidak diperlukan. Lalu, melakukan konversi citra RGB menjadi citra grayscale. Ekstraksi fitur bentuk, Chinese Detection. Adapun tahapan perhitungan metodenya, yang pertama itu filter Gaussian. Filter Gaussian ini untuk menghitung atau menentukan nilai-nilai dari setiap elemen dalam filter penghalus Gaussian yang akan dibentuk. Ya, ini merupakan contoh perhitungan dalam tahapan ini. Kedua, itu menghitung gradien untuk menentukan gradien gambar yang telah diperhalus dengan menggunakan operator Sobel. Jadi di sini ada matriks 5x5, ada kernel GX dan ada kernel GY. Karena kita menggunakan operasi Sobel, jadi pada metode Sobel itu dia menggunakan matriks 3x3, sehingga dilakukan pengambilan matriks 3x3 seperti yang di atas ini. Setelah diambil matriks 3x3, lalu dikalikan dengan kernel GX dan kernel GY sampai dengan 9 step, sehingga menghasilkan hasil konvolusi seperti ini. Selanjutnya, menghitung sudut dengan persamaan seperti ini dan menghasilkan contoh perhitungan seperti ini. Setelah arah tepi diperoleh, maka
dihubungkan arah tepi dengan arah data yang dilacak dari citra dengan pembagian warna berkisar seperti yang ada di sini, lalu menghasilkan hasil matriks gradien seperti ini. Yang keempat, non-maximus suppression. Pada tahap ini garis tepi diperkecil, dilakukan dengan menghilangkan piksel-piksel yang dianggap bukan sebagai tepi. Nah, ini contoh perhitungannya, hasil matriks non-maximus suppression. Yang kelima, ada hysteresis thresholding. Pada tahap ini diterapkan dua buah thresholding, yaitu low thresholding T1 dan high thresholding atau T2. Nah, nilai yang kurang dari T1 itu bernilai 0 atau diubah menjadi hitam, dan nilai yang lebih dari T2 itu bernilai 1 diubah menjadi warna putih. Nah, dan ini hasil matriks thresholding-nya. Ya, kita lanjut ke fitur bentuknya. Pada penelitian ini menggunakan 5 fitur bentuk. Yang pertama itu area untuk menghitung luas citra. Ini contoh persamaannya. Terus ada perimeter, ini perhitungan untuk ekstraksi fitur bentuk dengan persamaan seperti ini. Terus yang ketiga itu ada slimness. Slimness ini untuk menghitung perbandingan antara panjang dan lebar uang. Ini persamaannya. Yang keempat itu ada rectangularity, itu untuk menghitung perbandingan kemiripan bentuk fisik uang dengan bentuk kotak dengan persamaan seperti ini. Dan yang kelima itu ada matriks, ini untuk menghitung nilai perbandingan antara luas dan keliling objek dengan persamaan seperti ini. Selanjutnya, ekstraksi fitur warna. Dalam penelitian ini terdiri dari 5 fitur warna. Yang pertama itu ada rata intensitas, ini persamaannya. Terus ada skewness, ini untuk menghitung ukuran ketidaksimetrisan pada rata intensitas, ini persamaannya. Terus ada standar deviasi untuk memberikan ukuran kekontrasan. Ada entropi, ini untuk mengetahui kompleksitas citra, di mana semakin tinggi nilainya maka akan semakin kompleks citra tersebut. Terakhir itu ada energi, mengetahui ukuran untuk menyatakan distribusi intensitas piksel pada jangkauan aras keabuan. Selanjutnya, ekstraksi fitur GLCM. Pada ekstraksi fitur GLCM ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu pembentukan matriks. Pada pembentukan matriks di sini saya menggunakan matriks GLCM dengan sudut 90 derajat. Nah, di sini saya menggunakan matriks 4x4. Lalu didapatkan hasil komposisi pikselnya seperti ini. Setelah itu didapatkanlah jumlah pasangan piksel dengan sudut 90 derajat seperti ini. Setelah jumlah pasangan piksel ini didapatkan, lalu matriks dinormalisasi dengan rumus seperti ini sehingga menghasilkan hasil matriks GLCM seperti ini. Selanjutnya, perhitungan nilai fitur tekstur yang digunakan pada penelitian ini itu ada energi. Energi ini untuk mengukur konsentrasi pasangan intensitas pada matriks GLCM. Terus yang kedua itu ada kontras, ini untuk mengetahui perbedaan intensitas antar piksel satu dengan piksel yang berdekatan di seluruh gambar. Terus yang ketiga itu ada korelasi, ini untuk mengukur ketergantungan linear antar nilai aras keabuan citra. Terus yang keempat itu menggunakan entropi untuk mengukur keteracakan dari distribusi intensitas. Dan yang kelima itu homogeneity untuk menunjukkan kehomogenan variasi intensitas dalam citra. Selanjutnya, klasifikasi SVM. Nah, pada klasifikasi SVM ini ada 2 kelas, yaitu dapat ditukar dan tidak dapat ditukar. Nah, di sini saya membuat permisalan 2 set data kelas, +1 dan kelas -1. Dengan data seperti di tabel ini. Nah, lalu titik-titik pada tabel di sini, ini saya masukkan ke diagram Cartesius. Lalu, ambil 3 buah data pada tabel di sini untuk mencari persamaan hyperplane-nya. Nah, di sini saya mengambil
data 1.0, 3.1, dan 3-1. Selanjutnya, ketiga data yang dipilih disubstitusikan ke persamaan yang di atas ini sampai 9 tahap. Nah, ini contoh perhitungan tahap pertama. Nah, ini dilakukan sampai 9 tahap. Bila sudah melakukan perhitungan sampai 9 tahap, nah kita langsung mensubstitusikan lagi ke dalam persamaan 3.1. Seperti ini. Nah, setelah disubstitusikan akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, di sini kita ingin mencari nilai dari A1, A2, dan A3 dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Didapatkanlah hasil A1, A2, dan A3. Selanjutnya, menghitung offset dan bobot hyperplane dengan persamaan di samping ini. Dan didapatkanlah hasil seperti ini. Sehingga diperolehlah hasil offset dan bobot hyperplane dengan W sama dengan 0,1 dan B sama dengan -2. Dan gambar ini itu menunjukkan dataset yang dipisahkan oleh garis hyperplane-nya. Selanjutnya untuk pengujiannya, di sini saya menggunakan dua skenario pengujian. Yang pertama itu data yang digunakan sejumlah 140 citra. Dari 140 citra uang kertas digunakan persentasi perbandingan data latih dan data uji sebesar 70:30, yang mana 70% atau 98 data latih dan 30% atau 42 data uji. Nah, yang kedua itu pengujian terhadap data uang kertas yang diambil dari sisi atas uang kertas dari tempat teduh, di bawah cahaya lampu, dan di bawah sinar matahari. Untuk evaluasi akhir, di sini saya menggunakan akurasi, recall, dan presisi. Ya, sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.